Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga aktivitas puasa di bulan Ramadan ini dilancarkan dan tentunya yang lagi merantau nanti pulang bawa uang, bawa rezeki dan berkumpul bersama keluarganya dengan selamat. Gitu. Oke, malam ini kita lanjut cerita kita selanjutnya kepada Pak Guru Muksin dari Ciamis. Itu ada pengalaman apa, ada cerita apa gitu, apa selama mengobati atau sebelum mengobatin, mungkin ada cerita, pasti ada deng. Apa Pak Guru? Kita langsung saja, langsung nggak apa-apa. Salam, silakan. Atau punya channel, punya channel ya, channelnya apa nggak apa-apa, siapa tahu bisa mengangkat, menambah, dan silakan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya malam ini. Saya akan mencoba bercerita tentang pengalaman saya selama menjadi bagian dari Padepokan di sini. Setelah menjadi bagian dari Padepokan di sini, keluarga besar. Alhamdulillah ternyata banyak cerita yang lumayan aneh. Tapi bagi saya barangkali lain dari yang lain. Kenapa begitu? Karena kalau tadi dengar cerita dari teman-teman yang lain sudah melakukan pengobatan terjun langsung ke masyarakat. Contoh tadi saya dengar Kang Asep dan yang lainnya sudah meruqyah, sudah dipanggil datang, kemudian langsung di rumah pasien dan lain sebagainya. Kalau saya barangkali karena profesi berbeda, kemudian waktu terbatas karena diatur oleh negara, gitu. Jadi saya tidak banyak waktu di luar. Tapi yang anehnya, mulai saya pulang dari sini, sampai ke rumah, beberapa hari kemudian, keluarga saya ada yang tidak baik-baik, artinya tidak sehat. Akhirnya bukannya dia nyuruh ngobatin saya datang ke rumahnya atau bagaimana, tapi justru mereka minta, coba tolong buatkan air untuk saudara kita tuh yang di sana yang sakit. Oke, siap, Allah tunggu ya. Akhirnya saya buatkan air, doain itu air, akhirnya dikasih. Atas izin Allah, akhirnya alhamdulillah yang sakit sehat kembali. Nah dari situ kemudian menyebar ke keluarga. Dan yang anehnya, saya itu tidak disuruh datang untuk mengobatin langsung, tapi minta airnya aja, minta air. Bukan cara Kang Asep atau yang lain datang untuk meruqyah atau dan lain sebagainya. Tapi dengan atas izin Allah, alhamdulillah sembuh. Tapi maaf Pak Guru, nih boleh dipotong. Tadi yang minta pertama kali itu siapa? Saudara? Keluarga. Oh keluarga, tapi tahu berarti belajar Pak Guru? Belajar di sini tahu? Oh belum. Oh belum. Oh malah belum. Tiba-tiba minta ya habis belajar di sini? Enggak gini. Jadi istri saya kan tahu, kan itu saudaranya sakit. Akhirnya istri saya yang minta coba diobatin. Akhirnya diobatin. Yang pertama kali saya aneh itu keluarga putranya bibi, dia kena gula di sini besar. Dia udah bolak-balik ke rumah sakit, ke puskesmas, diobatin nggak gini, udah berapa minggu masih sakit, dia masih nangis, akhirnya istri saya minta coba tolongin buatan air buat si Anu untuk mudah-mudahan
diizinkan oleh Allah Subhanahu Iya. wa taala. Itu permintaan istri saya. Akhirnya saya buatkan air Iya. dan istri saya nanya gimana cara makainya, diminum. Setelah diminum kemudian oleskan ke yang bagian yang sakit. Itu jangan di apa namanya, jangan di airnya itu pakai berapa kali. Nah, besoknya itu sakit akhirnya sama itunya. Ini keluar semua. Keluar apa itu? Keluar darah itu, Darah? nanah dan lain sebagainya. Oh. Setelah itu baru dia bisa tidur, alhamdulillah. Itu berapa kali dikasih air sama Satu kali. Kali aja. Satu kali, alhamdulillah. Dia Alhamdulillah. sehat. Itu aneh ya, aneh. Luar biasa. Saya juga nggak di luar lah. Tapi kalau lihat postingan dari guru, itu keajaiban. Emang tiap murid itu tidak sama dalam Ya, prakteknya. betul. Tidak sama dalam. Dan yang saya aneh kata, seperti itulah. Ya. Gitu. Lain dari yang lain. Gitu. Lain dari yang lain. Akhirnya nyebarlah gitu ke keluarga. Dan menyebar lagi ke keluarga saya. Itunya. Satu saat bapak saya di Lampung. Sakit. Sakit yang luar biasa itu. Sakit. Belum, dia keluarga belum tahu. Akhirnya telepon ke saya bahwa bapak lagi nggak sehat, luar biasa. Akhirnya saya, untung waktu itu adik saya ada di rumah itu. Pas sakit pas ada. Akhirnya coba video call, coba siapkan air 1 gelas. Setelah itu si HP-nya coba apa ya namanya ya, disorotin, dituju ke air. Akhirnya saya berdoa sambil lihat air, kurang lebih 10 menitan. Enggak seperti itu namanya. Akhirnya ya ditiupkan. Setelah itu dikasih panduan ke adik saya, coba yang pertama minumkan, setelah minumkan coba balur apa usap perut air ke yang sakit. Iya. Alhamdulillah. Itu sakit apa tadinya? Itu kram usus. Oh, kram usus. Akhirnya dikasih air, setelah dikasih air kemudian akhirnya bapak alhamdulillah bisa tidur. Bisa tidur. Dan alhamdulillah biasanya sering sering keserang penyakit itu, alhamdulillah. Tapi sekarang belum pernah lagi. Alhamdulillah. Mungkin doa atau apalah itu, nggak tahu. Itu keajaiban izin Allah. Ya, doa. Syariatnya itu. Dan banyak lagi. Apa mau diceritakan semua? Iya, nggak apa-apa. Jadi banyak keajaibannya itu. Paling dua lagi. Nggak apa-apa. Silakan ceritakan. Ini kan udah sembuh itu bapak ya. Udah sembuh, alhamdulillah. Ada laporan dari sana, alhamdulillah bapak sehat. Sampai pulang, alhamdulillah sehat. Nah, suatu saat pergi lagi ke Lampung. Tiba-tiba ada informasi setelah 2 hari, tangan bapak itu bengkak. Besar. Ditanya karena habis ngapain, dia tidak pernah habis ngapain. Dia sama hanya ini kopi aja gitu, ngambil kopi aja, enggak ngapain. Akhirnya pas 5 hari, sudah tambah gede. Akhirnya dia pulang. Wah, ini sebesar apa ini? Kayak. Akhirnya saya datang ke rumah. Itu pun kata bapak saya itu, wah, nyawa hampir melayang rasanya masih melayang di jalan. Bayangkan dari Lampung, dari Mas Miko, dari Bandar Lampung ke kebun bapak saya itu sama dengan dari Mas Miko ke sini. Oh, gitu. Jauhnya itu seperti. Akhirnya pulang, datang ke rumah, langsung saya bikin air. Setelah itu saya riadoh sebentar. Setelah itu ada satu gambaran bahwa dalam bayangan saya hitam. Saya ada yang bercerita ke telinga saya, hitam. Saya kaget, apa ya yang hitam? Apa yang hitam? Dipikir terus. Akhirnya saya nggak kepikiran. Saya keluar.
setelah itu keluar, saya minta doa ke guru dengan cara saya gitu. Iya. Minta saya, dalam hati saya guru bantu saya dalam mengobati bapak saya. Kemana bapak saya harus diobati, dokter yang tepat sekarang diobati. Nah, saya berjalan sebentar, sekitar 3 menitan, akhirnya ada suara ke telinga saya. Alhamdulillah, itu tinggal obat medis. Gitu. Dan saya curiga itu ada sesuatu yang bukan medis gitu, yang menyebabkan tangannya jadi bengkak. Akhirnya saya menangis waktu itu setelah mendengar bahwa bapak saya tinggal medisnya. Akhirnya saya minta petunjuk lagi, ya Allah, tepatkan orang atau dokter yang akan mengurus tangan bapak saya. Saya bawa ke dokter, ternyata tidak cocok, bawa lagi ke sini. Saya berpikir siapa yang bisa, ya Allah tunjukkan. Ternyata yang tepat itu ternyata yang dekat. Nah, yang dekat hanya 15 menit lah kalau pakai motor lah nyampe. Akhirnya saya teringat bahwa oh iya dokter ini terbiasa. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah ini apa? Enggak, bukan kepes. Jadi dia sanggup mengurusnya. Setelah datang dia sanggup mengurusnya. Ternyata yang hitam itu adalah, kenapa dok ini? Ini Apa itu? Dagingnya katanya itu dagingnya sudah hitam. Itu udah nggak bisa lagi bersatu. Ini harus dibuang. Gitu. Ini si daging yang udah hitam itu dibuang. Saya nggak kuat. Langsung saya keluar. Terus harus gimana itu? Operasi atau? Enggak. Jadi dihilangkan yang hitam, yang kulit yang hitam itu dihilangkan. Daging busuk. Jadi dalam 7 hari membusuk. Nah, ini kayak apa ya? Kulit itu kayak apalah, nggak tahu, kayak kulit ayam yang itu yang mengelupas gitu. Akhirnya sama dokter begini, disatukan lagi, yang hitamnya dibuang. Kalau saya nggak kuat. Tapi kata dokter itu apa? Penyakit apa? Gula ya? Masih gula ya? Gula. Tapi gula kan langka yang nggak ada riwayat gula sama sekali. Nggak ada riwayat tapi gula. Tapi aktivitasnya apa si bapaknya Mbak Guru itu? Hanya mengambil kopi aja. Oh. Enggak. Kalau di kopi itu biasanya itu ada seperti kayak bisa ketinggalan atau semprotan. Kadang-kadang kan kena embun. Bisa jadi. Dari dulu udah berpuluh-puluh tahun belum pernah. Pas kenanya aja ini kan banyak kejadian tempatnya juga. Itu kayak seperti air liur apa-apa. Itu kan kalau ini kena tangan bisa itu juga. Ya mungkin bisa ya. Bisa seperti itu. Tapi ketika ada suara ini kan, dan saya curiga bahwa itu awalnya itu bukan yang seperti Mas Niko bilang gitu. Ada sesuatu yang ya semacam gaib lah gitu awalnya. Soalnya kejadiannya sangat cepat dan luar biasa gitu sakitnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang sembuh. Alhamdulillah. Yang terakhir kejadian yang baru kemarin, ada pegawai yang suka gawe di saya, suka kerja di saya. Tiba-tiba dia bercerita bahwa kakaknya sakit, adiknya sakit di Lampung. Dia katanya harus cuci darah tiap minggu. Cuci darah kan sekarang berapa? Biayanya itu luar biasa, itu mahal. Kalau nggak pakai BPJS kan, berapa puluh juta. Gitu. Dan si yang sakit itu dulunya pernah ngajar ngaji saya ketika guru ngaji nggak ada, dia yang badalan, yang gantinya. Dia bercerita tentang itu. Yang sangat saya kasihannya itu dia lagi membangun masjid. Jadi seolah-olah barangkali ada yang setuju atau gimana dia membangun masjid. Akhirnya saya curiga ke sana. Akhirnya ketika dia pulang, kakaknya yang pulang, akhirnya saya nelpon tuh yang
adanya yang di sana telepon. Kemudian saya tanya, ini gimana keadaan yang sakit? Oh, gitu di hari Selasa harus cuci darah lagi. Akhirnya saya menggunakan seperti biasa, coba sediakan air, kemudian saya simpan HP-nya soalnya lama, nggak bisa sebentar. Akhirnya dia nyiapin air yang ada di botol. Akhirnya saya doain. Setelah itu selesai dan katanya dia bertanya, Pak Guru ini gimana? Diminum, setelah diminum kemudian usapkan sebagian ke yang sakitnya atau apa ya, kalau boleh seluruh tubuhnya dari kepala sampai ini, tapi jangan sampai basah karena dia lagi sakit. Ya. Nah, dapat kabar kalau nggak salah hari Rabu, itu kakaknya datang lagi ke rumah. Akhirnya dia bercerita, Pak Guru, alhamdulillah itu adik saya kemarin Selasa udah habis diperiksa ke dokter, alhamdulillah nggak usah cuci darah lagi, nggak usah cuci darah lagi. Sekarang juga dikasih obat, ini habiskan. Jadi pokoknya tidak ada penyakit selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu apa ya, Man? Itu suatu keajaiban, gaib itu, gaib, aneh. Ajaib itu ajaib. Nah, setelah itu saya tanya lagi setelah itu ternyata setelah itu sembuh, tidak ada lagi penyakit cuci darah, nggak usah. Ternyata ada lagi penyakit. Ya, adenya yang satu itu yang nelpon. Kalau Guru lagi mana di rumah? Enggak, ini kata saya. Pak Guru bisa membantu nanti ke Kang Mu, bisa nggak ngobatin secara dari jarak jauh? Oh, nggak bisa, mohon maaf, kalau ke sana harus datang langsung ke Padepokan. Aduh, gimana ya, kakak saya kan karena itu lagi masih belum ini. Coba Pak Guru bantuin sambungan ke sana, barangkali di sana bisa ngobatin secara jarak jauh. Oh, nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa, harus datang ke sana. Saya terus kemudian dikasih tahu jadwal hari ini. Kalau gitu sama Pak Guru aja, kalau gitu jarak jauh. Insya Allah saya bisa membantu dengan doa saja. Gitu. Kalau ke sana diobatin, kalau saya hanya membantu dengan doa, saya bilang seperti itu. Nggak apa-apa Pak Guru, yang penting saya bantu sekarang. Emang sekarang penyakitnya apa? Dia itu susah tidur, gelisah. Kalau habis wudhu itu dia itu pusing, habis wudhu itu pusing, malah pusing katanya gitu. Susah tidur. Akhirnya, insya Allah nanti saya bantu dengan doa. Ternyata betul Kang Asep. Ketika kita mau bantu doa waktu itu, ternyata kalau bukan waktunya itu nggak bisa. Ngantuk, benar ngantuk nggak bisa. Ngantuk nggak bisa tidur. Besok lah insya Allah. Telepon lagi itu. Pas ditelepon itu adanya yang di sana itu lagi ada bisa jadi lagi 2 kali. Gagal terus. Terus yang ketiga kalinya. Akhirnya yang malam yang ketiga saya telepon, gimana di mana? Oh, di rumah saya. Akhirnya seperti itu lagi, dikasih air, kemudian gimana Pak Guru ini caranya? Kasih minum, nggak tahu ya, itu perasaan saya harus seperti itu, nggak tahu. Itu naluri saya harus mengatakan seperti itu, nggak tahu bahwa saya harus seperti itu, nggak tahu. Kan saya cuma langsung begini, itu kasih ke minum, kemudian yang sisanya itu disiramin ke air untuk mandi. Itu harus cukup untuk 3 hari 3 malam. Saya gitu. Akhirnya dia laksanakan. Selang berapa hari ada laporan. Alhamdulillah Pak Guru sudah sembuh. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Syukur. Sekarang penyakitnya yang ada itu penyakit yang dulu, yang apa biasa. Itu? Ini suka bisul.
Oh, bisul. Juga bisul yang besar kemudian keluar itu dari kecilnya juga seperti itu. Oh, gitu. Dan itu kalau menurut saya juga itu ada non medisan, sebab rumahnya dulu di atas gunung, kemudian di daerah tersebut ada cerita bahwa rumahnya itu namanya kayak rumah saya nabrak jalan itu, jalannya dia lalu lintas bangsa mereka. Gitu. Tidak apa namanya, seperti perlintasan ya? Iya, perlintasan tidak terobati, apa namanya. Nah, kalau di rumah saya kan terdeteksi, kemudian dipagari ya, aset gitu. Kalau dia barangkali dulu tidak ada ilmu kayak gitu, kayak sekarang kita gitu, tidak bisa memagari gitu. Jadi akhirnya mengganggu ke salah satu keluarga rumah tersebut. Berarti itu tempatnya, berarti masalahnya di tempat ya. Tempat. Alhamdulillah itu sembuh, penyakit tidak di cuci darah, penyakitnya tidak sembuh. Akhirnya dia kakaknya bercerita lagi, ada sesuatu katanya begini-begini ke orang tuanya. Waduh. Jadi awalnya ada barangkali dia ada kelemahan dari orang tuanya. Nah, setelah itu akhirnya saya perintahkan coba sodakoh sama anak yatim, jompo sama R3 lupa lagi. Anak yatim piatu, jompo sama fakir miskin. Terus sodakoh dan alhamdulillah telah dilaksanakan. Sekarang belum tahu kabarnya bagaimana. Itu barangkali sedikit cerita atau banyak cerita saya pengalaman setelahnya saya mempelajari keilmuan di Cangkuraga di sini. Itu. Jadi maaf ya. Jadi lain dari yang lain gitu. Kalau saya cuma media air nggak tahu apakah versi saya karena saya bekerja. Jadi penyesuaian sebetulnya penyesuaian kitanya. Gitu. Sebetulnya saya mau ya kayak Kang Asep atau kayak yang lain itu, tapi kan nggak bisa profesinya gitu kan. Menuntut profesi itu pun ada jalan alternatif lain gitu ya, seperti itu Pak Guru perjalanannya. Kang Mas masih bisa gitu kemana-mana kan, karena di rumah juga masih bisa disambi. Kalau Pak Guru kan dibatasi karena profesi. Jadi cara Allah itu seperti itu, menemukan ilmunya itu seperti itu. Adilnya itu luar biasa. Oh, saya nggak kayak Kang Asep gitu. Iya, kan kayak lain-lain. Atau gimana gitu mau melawan itu, malah capek yang kayak gitu. Iya, tapi saya lebih praktis. Iya, tapi kan aneh gitu, aneh. Kalau saya kan aneh. Nah, waktu ngobatin pertama yang itu yang harus cuci darah itu ke rumah itu. Iya. Itu suara dari atas itu. Itu. Luar biasa. Luar biasa ya pengalamannya, sangat menakjubkan. Tapi yakin Allah Maha Adil gitu. Betul. Saya profesi seperti ini ternyata ngobatinnya tidak kayak yang lain. Gitu. Iya, masing-masing gitu. Langsung ya. Itu ilmu juga bagi kita juga, ya Guru. Jadi saling sharing itu menjadikan sebuah ilmu nantinya. Gitu. Pengalaman itu adalah guru paling berharga juga dari alam kan, kita langsung praktek gitu. Alhamdulillah banyak keajaibannya. Kita kadang nggak merasa apa-apa, tapi yang merasakan ya itu yang lain gitu. Jadi kita nggak harus merasa, kita mah biasa aja gitu. Kadang kan pengen orang mengobatin, saya harus ada dorongan, harus ada panas kadang-kadang kan. Kalau kita kadang-kadang ada yang biasa aja kayak manusia biasa, tapi yang berbicara itu pasien gitu. Kalau pasien kan nggak mengada-ngada, kita juga nggak kenal kan. Jadi itu real, bukan kita yang bicara gitu kan. Kalau kita bicara kan bisa aja kita dibuat-buat dramatis segala macam kan. Kita mah nggak merasa apa-apa kan, kadang-kadang kan. Yang merasakan ya pasien yang berbicara itu. Jadi buktinya. Buktinya seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Tapi ya kadang-kadang alumni kita juga harus merasakan dorongan, panas, segala macam. Ya belum tentu. Setiap orang berbeda-beda rasanya. Ada yang nggak merasakan apa-apa, ada yang merasa, ada yang seperti ini, seperti ini. Jadi sama aja gitu. Kembali lagi juga. Kita bagiannya di mana gitu. Kalau kita bagiannya seperti Pak Guru ya Pak. Seperti Pak Guru. Kalau Kang Asep atau yang lain kan beda-beda. Pastinya beda-beda. Nggak mungkin sama, walaupun satu keilmuan gitu.
Tiap wilayah juga beda-beda juga, tergantung lingkungan juga gitu. Mungkin cukup segitu aja ya, karena ini sekarang malam apa, malam Jumat dan malam 21 apa ya. Iya. Nah betul, ini kebetulan malam 21 malam Lailatul Qadar ya. Nah kita siap-siap mau lanjutkan gitu, yang ngantuk ya tidur. Tidur. Ya udah gitu aja, mungkin cukup pengalaman ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan diambil sisi positifnya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.